Secara kasat mata, sulit untuk membedakan mana Oppo F1, mana R7 Lite. Kedua smartphone ini punya bentuk yang benar-benar identik. Tapi kalau Anda memegangnya langsung, ada satu perbedaan paling mencolok. Memegang Oppo F1 terasa lebih nyaman karena keempat sisinya berbentuk melengkung, tidak lagi lurus. Lengkungan ini terasa lembut di telapak tangan. Sama seperti R7 Lite, Oppo F1 punya dimensi layar 5 inci 2,5D dengan pelindung Gorilla Glass 4. Smartphone ini juga terasa kompak, antar sisi layarnya bisa dijangkau ibu jari. Asiknya, Oppo F1 juga tipis dan punya bobot yang ringan. Tebalnya 0,7 cm dan beratnya 134 gram. Buat pengguna wanita, hal ini pastinya menyenangkan. Meski tipis, Oppo F1 terasa kokoh dengan bodi metal yang menjadi satu kesatuan alias unibody. Oppo menawarkan F1 dalam dua pilihan warna saja, yaitu gold dan rose gold. Sementara di sisi depan didominasi warna putih. Yang kami sayangkan, Oppo F1 tidak punya backlight pada tombol menunya. Sebagai smartphone tumpuan Oppo tahun ini, F1 dibekali UI terkini. Apalagi kalau bukan ColorOS 2.1. UI ini berjalan di atas sistem operasi Android 5.1.1. Seperti pada video komparasi UI yang pernah kami buat sebelumnya, ColorOS 2.1 terkenal responsif dan irit. Pada F1, UI ini secara default hanya memakan RAM 800 MB. Kalau menjalankan 3 hingga 5 aplikasi, konsumsi RAM meningkat jadi sekitar 1 GB. Artinya, masih ada sekitar 2 GB RAM yang nganggur untuk menjalankan lebih banyak aplikasi. Meski UI-nya irit, Oppo F1 tetap dijejali lumayan banyak fitur dan tanpa bloatware. Secara default, Oppo F1 punya aplikasi All-in-One Security Center. Anda bisa menyapu bersih file sampah, memantau penggunaan data internet, memblokir aplikasi, hingga mengoptimalkan daya baterai menggunakan aplikasi ini. Buat Anda yang hobi baca atau ngegame, Oppo F1 punya fitur Eye Protection untuk melindungi mata dari radiasi layar. Buat yang hobi browsing dan ingin menyimpan screenshot layar memanjang, Oppo juga menawarkan long screenshot hingga 8 halaman. Fitur jagoan gesture dan motion juga tetap ada dan bisa digunakan, baik pada saat layar menyala maupun mati. Begitupun dengan opsi personalisasi. Oppo menawarkan banyak pilihan theme dan font. Kami merasa dejavu dengan jeroan yang dibawa F1 karena identik dengan seri R7. Oppo F1 diotaki prosesor octa-core Snapdragon 615 versi kedua yang sudah ditingkatkan kecepatannya dari 1,5 menjadi 1,7 GHz. Prosesor ini dinamakan Snapdragon 616. Ditemani GPU Adreno 405 dan RAM 3 GB, Oppo F1 meraih skor 35.000 poin pada Antutu benchmark. Sejatinya, smartphone ini diciptakan untuk para penggila selfie. Namun, Anda yang hobi ngegame masih bisa mengandalkan F1 untuk bermain. Kami menjajalnya dengan game Breakneck dan Traffic Rider. Game berjalan lancar. Namun, untuk game seberat Sniper Fury, Anda wajib menggunakan opsi grafis medium dan game dapat berjalan lancar. Oppo F1 juga tidak mengeluarkan panas berlebihan. Kalau Oppo R7 series menggunakan panel AMOLED, lain halnya dengan Oppo F1 yang punya panel layar IPS dengan resolusi 720p. Resolusi ini jelas bukan yang terbaik di kelasnya. Namun apa yang disajikan oleh layar F1 tidak mengecewakan. Sama halnya dengan speakernya, bukan yang paling kencang, tapi speakernya mengeluarkan suara sedikit di atas rata-rata.